Kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini pada hadis yang ke-199. Bismillahirrahmanirrahim. A'zamu ayatin fil Qur'an ayatul kursi, wa a'dalu ayatin fil Qur'an innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, wa akhwafu ayatin fil Qur'an faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa arja ayatin fil Qur'an ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kita sudah bahas dari yang pertama, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi, ayat yang mewakili tentang keadilan juga sudah kita bahas, termasuk ayat yang paling membuat kita itu sangat takut sudah juga kita bahas. Sekarang pada ujung daripada hadis ini tentang wa arja ayatin fil Qur'an, ayat yang paling memberikan harapan di dalam Al-Quran. Apa itu ayat yang paling memberikan harapan bagi kita semua? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi Allah memanggil kita dengan kalimat kasih sayang. Ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Jadi kalimat ya ibadiyalladzi, ya ibadi, itu kalimat kasih sayang. Allah tidak panggil wahai orang-orang yang berdosa, enggak panggil gitu. Tapi Allah panggil dengan kalimat cinta, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini panggilan kasih sayang. Dan itulah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bukan kalimat-kalimat wahai para pendosa, wahai para penjahat, wahai para perampok. Enggak semua itu. Artinya apa? Walaupun bagaimana dosa yang kita lakukan, ya, dalam kehidupan ini, kalau kita benar-benar mau kembali kepada Allah, Allah akan ampuni. Apapun latar belakang kehidupan kita yang penuh dengan noda, tinta hitam daripada perbuatan buruk, dosa, maksiat yang kita lakukan, kalau kita benar-benar mau bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan ampuni. La taqnatu min rahmatillah. Allah katakan apa? Jangan kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh. Coba kita lihat dalam kisah seorang pemuda yang sudah membunuh 99 orang, dan ia genapkan dengan membunuh 1 orang lagi, sehingga dia bunuh orang sebanyak 100 orang. Tetapi apa yang terjadi? Apakah karena dosa dia membunuh yang banyak itu Allah menutup pintu tobatnya? Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap membuka pintu tobatnya, dan pemuda tersebut Allah ampuni. Apa yang Allah lihat? Orang itu apa benar-benar tobat atau tidak. Dan ternyata orang tersebut dalam riwayat itu betul-betul meninggalkan kampung halamannya menuju tempat lingkungan yang baik-baik untuk dia berbenah diri.
Tapi belum sampai kampung halaman itu ternyata Allah mencabut nyawanya. Dan para malaikat kebingungan. Malaikat azab berebut, ini bagian saya. Malaikat rahmat mengatakan tidak, ini bagian saya, ini orang sudah tobat. Tidak, ini dosanya banyak sekali. Tapi apa yang terjadi? Atas rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, ya, begitu diukur sama malaikat jarak yang ditempuh dengan jarak yang akan dilalui, ternyata lebih dekat jarak yang akan didatangi. Maka malaikat rahmat mengatakan ini bagianku, karena dia sudah dekat dari tujuan daripada apa yang dia hajatkan. Jadi ini anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mau kembali kepada Allah, maka Allah akan terus membuka pintu tobatnya.